Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan hasil pemeriksaan 9 hakim MK terkait dugaan pelanggaran etik di balik keputusan tentang syarat usia Capres-Cawapres pada hari Selasa. Adapun pemeriksaan telah dilakukan secara maraton sejak Selasa. Hari itu, MK telah menggelar sidang Ketua MK Anwar Usman, Hakim Arief Hidayat, dan Hakim Eni Nurbaningsi. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 1 November, MK menyidang 3 hakim konstitusi Saldi Isra, Manahan, MP Sitompul, dan Suhartoyo. Pada Kamis, MK telah memeriksa hakim konstitusi Wahidudin Adams, Daniel Yusmich, dan Guntur Hamzah. Selanjutnya, pada hari Jumat, MK kembali memeriksa Anwar Usman. Anwar menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa 2 kali dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam proses ini. Jimli menyebutkan Anwar diperiksa 2 kali karena paling banyak dilaporkan. Dari 21 laporan yang diterima MK, Anwar menjadi hakim konstitusi dengan jumlah pelaporan paling banyak, kata Jimli di gedung MK Jakarta pada Kamis. Sambungnya, jadi kita harus beri dia kesempatan untuk klarifikasi karena rata-rata laporan itu ekstrim-ekstrim semua. Dari pengakuan beberapa hakim konstitusi dan Jimli, pemeriksaan itu lebih banyak membahas terkait proses rapat permusyawaratan hakim (RPH). Salah satunya terkait alasan Anwar Usman absen RPH di 3 perkara. Jimli menyebutkan ada 2 alasan berbeda terkait alasan Usman tidak hadir. Pertama, alasan menghindari konflik kepentingan. Kedua, karena alasan sakit. Dia pun menduga salah satu alasannya bohong. Namun, Anwar membantah telah mengeluarkan alasan berbohong untuk tidak hadir dalam RPH 3 perkara terkait syarat batas minimal usia Capres-Cawapres. Usman berani bersumpah jika saat itu dirinya berhalangan hadir karena sedang sakit. Hal itu ia sampaikan setelah diperiksa kedua kalinya oleh MK terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim di gedung MK. Jimli mengaku tak kesulitan untuk mengumpulkan bukti atas dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dari sejumlah laporan yang masuk ke pihaknya. Dia menyebutkan MK sudah mengantongi bukti lengkap. Bukti sudah lengkap, ya, baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua, ya kan? Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikan. Jimli menyebutkan hakim yang paling bermasalah secara etik di balik keputusan syarat batas usia minimal Capres-Cawapres adalah hakim yang paling banyak dilaporkan.